Selamat pagi Bapak dan Ibu, kembali lagi bersama kami di Philip Morning Market Call edisi Senin 21 November 2022. Baik, untuk market map hari ini bisa kita lihat rata-rata indeks di dunia ini menguat ya, seperti di Amerika menguat, lalu untuk di Eropa juga Inggris dan Jerman mengalami penguatan FTSE dan DAX. Lalu untuk di Asia hanya IHSG atau Indonesia saja yang mengalami penguatan. Sisanya untuk indeks HSI, Hong Kong atau Singapura, FCI dan Nikkei mengalami pelemahan tipis. Untuk komoditas beragam ya. Untuk komoditas yang mengalami penguatan ada emas, batu bara, lalu nikel dan tin. Untuk komoditas yang mengalami pelemahan ada WTI, Brent, terus ada CPO dan juga ada copper. Untuk net foreign buy-nya ada di angka 401,84 miliar rupiah dengan kumulatif year to date-nya 61,58 triliun rupiah. Top 5 net foreign buy-nya ada BBCA, BMRI, TMG, UNTR, dan MDKA. Untuk top 5 net foreign sell-nya ada TLKM, Inco, ADRO, ANTM, dan PNLF. Baik, untuk IHSG hari ini akan diproyeksikan bullish moderate dengan support dan resisten di level 6.955 hingga 7.180. Untuk market drivers hari ini dengan Wall Street over the weekend, saham-saham di US mulai naik setelah turun selama 2 hari. Untuk indeks DJI mengalami penurunan 0,01%, S&P 500 mengalami pelemahan 0,69% dan Nasdaq mengalami pelemahan minus 1,57%. Investor mengantisipasi ekonomi AS akan mengalami stagnasi hingga tahun berikutnya, dan ini akan membuat Federal Reserve akan akan back off sedikit, mundur untuk menaikkan interest rate dengan agresif. Untuk bagian obligasi sendiri, obligasi 10 tahun kembali di atas 3,8% dan imbal hasil 2 tahun mendekati 4,5%. Majelis Pejabat The Fed pada hari Kamis menolak spekulasi bahwa jeda pengetatan moneter sudah dekat. Baik, untuk berita hari ini ada saham Fins atau PT Victoria Insurance Tbk yang membukukan laba sebesar 669,8 juta rupiah hingga kuartal 3 2022. Lalu ada PT Bank Neocommerce Tbk atau BBYB yang mencatatkan kerugian sebesar 601,17 miliar rupiah hingga kuartal 3 2022. Ada BMSR atau PT Bintang Mitra Semesta Raya yang mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 690,9% menjadi 348,82 miliar hingga kuartal 3 2022. Untuk technical
Rekomendasi teknikal hari ini ada saham BMRI dengan short term trend dan medium trendnya itu bullish. Trade buy-nya di level 10.100 rupiah. Target price 1 ada di level 10.400 dan target price kedua ada di level 10.575. Stop loss-nya ada di level 9.775 rupiah. Berikutnya ada saham Cepin dengan short term trend dan medium trendnya itu bullish. Trade buy-nya di level 5.850. Target price 1 ada di angka 6.200. Target price kedua ada di angka di level 6.375 dengan stop loss di level 5.500 rupiah. Selanjutnya ada Bevin dengan short term trend dan medium trendnya itu bullish. Untuk trade buy-nya ada di level 1145. Target price 1 ada di level 1240. Target price kedua ada di level 1295 dan stop loss di level 1050 rupiah. Berikutnya ada saham Bumi yang akhir-akhir ini cukup populer ya, dengan short term trend dan medium trend yaitu bullish. Trade buy di level 1.175 rupiah. Target price 1 ada di level 191 rupiah. Target price 2 ada di level 199 rupiah. Dan stop loss di level 170 rupiah. Baik, kami informasikan hari ini akan ada online class mengenai ST009 atau sukuk tabungan 009 yang diterbitkan oleh negara dan ini dijamin aman ya oleh negara pada hari ini Senin 21 November 2022 pada pukul 12.00 hingga 13.00. Perlu diketahui oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian bahwa sukuk tabungan 009 atau ST009 ini memiliki tingkat imbal hasil atau return sebesar 6,15%. Jadi rumusnya itu Bank Indonesia 7-day reverse repo rate ditambah 140 BPS. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom Q&A. Terima kasih.
Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi dengan kami. Kita lanjut saja untuk sesi yang kedua, yaitu sesi Q&A. Untuk pertanyaan pertama, ini dari Bapak Robertus Immanuel, yaitu Ali, UMPR, dan Medco. Kita lihat terlebih dahulu saham Ali. Untuk saham Ali, kita lihat bahwa pada perdagangan kemarin atau pada Jumat lalu, yang hari ini berhasil ditutup menguat sebesar 0,30%, levelnya berada di 8.244. Kita lihat bahwa pergerakan dari ALI sendiri, kalau kami lihat cara volume juga makin meningkat dibandingkan perdagangan sebelumnya. Dan untuk kita lihat pada perdagangan hari ini, kami perkirakan jika kalau kita dari indikator stokastik bahwa pergerakan Ali ini sudah berada di area oversold-nya dan sedang menguji membentuk pola golden cross. Jika misalkan pada pagi hari ini dia berhasil membentuk pola golden cross pada pagi hari ini, maka kemungkinan pergerakan saham Ali bisa bergerak menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten pertamanya, yaitu berada di level 8.430. Jika ia mampu menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan hingga mencapai ke area resisten keduanya, yaitu berada di level 8.700. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan ya Bapak dan Ibu semuanya. Jika memang pergerakan tidak mampu bergerak hingga menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan bisa pergerakannya mengalami koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area support terdekatnya, yang berada di level 8.050. Jika yang menembus area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakan yang bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support kedua, yakni berada di level 7.800. Oke, selanjutnya ada Unilever. Saham Unilever kita lihat ya bahwa Unilever sempat ditutup menguat pada perdagangan Jumat lalu. Kita lihat bahwa pergerakan Unilever sudah berada di area overbought-nya ya. Nah, di level 80-nya kalau kita lihat secara indikator stokastik, dan untuk pagi hari ini pergerakan Unilever sedang menguji MA21. Jika ia berhasil menembus pagi hari ini menembus area level MA21-nya tersebut, maka kemungkinan pergerakannya bisa cenderung menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke level 4.720 ya untuk level resisten pertamanya. Jika ia berhasil menembus sampai resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level resisten kedua di level 4.785. Dan kalau kita lihat secara indikator stokastik, pergerakannya juga masih berada naik di area overbought-nya. Jika misalkan dia berhasil bertahan di area overbought-nya, maka kemungkinan pergerakannya masih cenderung bisa kembali melanjutkan kenaikan. Sedangkan jika misalnya pergerakan tidak mampu bergerak, membentuk pola golden cross atau dari daerah overbought-nya, kemungkinan pergerakan juga bisa mengalami koreksi. Jadi diperhatikan ya untuk Bapak Ibu pergerakan pada pagi hari ini Unilever, apakah pagi hari ini Unilever mampu bergerak dibuka menguat hingga bergerak hingga level resisten pertama, atau justru mengalami koreksinya terlebih dahulu. Jika ia bergerak turun, kemungkinan pergerakannya bisa mencapai ke area support utama di level 4.500 ya. Untuk level support pertamanya, jika yang menembus level support pertamanya, maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support keduanya, yakni berada di level 4.440. Oke, selanjutnya ada saham Medco. Kita lihat saham Medco ya. Kalau kita lihat pada perdagangan pekan lalu, Medco ini tutup melemah ya 5,31% dengan membentuk pola gap down kalau kita lihat ya. Dan secara volume juga peningkatannya juga ada si jual ya yang meningkat dibandingkan pedagang sebelum-sebelumnya. Dan kalau kita lihat secara pergerakan, kemungkinan pergerakan Medco sendiri akan cenderung mengalami penurunan kembali
atau melanjutkan koreksinya ya. Hal ini terlihat dari indikator stokastik maupun MACD yang menunjukkan pola penurunan ya. Kalau kita lihat dari indikator stokastiknya sendiri ya, Bapak Ibu, bahwa pergerakan dari indikator MACD indikator stokastiknya ini telah membentuk pola dead cross ya, yang berarti menandakan adanya penurunan ya. Selain itu dari indikator MACD juga kalau kita lihat sinyal dari MACD-nya pergerakannya sudah mulai menurun ya dibandingkan perdagangan sebelum-sebelumnya, dan pergerakan kita mengalami penurunan. Sedangkan secara histogram LCD-nya bahwa pergerakan dari Medco ini, histogram LCD ini bergerak masih berada di teritori negatif. Jadi kemungkinan pergerakan dari Medco akan cenderung melanjutkan pelemahan terlebih dahulu hingga mencapai ke area support terdekatnya, yaitu berada di level 1035 ya. Jika ya menembus area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakan akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke level support kedua, ya ini berada di level 960. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Hendra, ini saham TINS dan Elsa. Kita lihat saham TINS ya. Saham TINS, kita lihat bahwa perdagangan sebelumnya pekan lalu TINS ini ditutup melemah dan pergerakannya selama sepekan, kalau kita cari historis sepekan ya, pergerakan sudah mengalami penurunan selama 5 hari berturut-turut dengan dia telah menembus breakout MA21-nya ya kalau kita lihat, dan secara stokastik juga kalau kita lihat pergerakannya sudah menembus area oversold-nya ya, dan secara volume juga kalau kita lihat pergerakannya juga sudah mengakumulkan aksi jual ya selama 5 hari berturut-turut. Dan untuk perdagangan hari ini kita lihat ya bahwa kemungkinan pergerakan dari TINS akan cenderung bisa melanjutkan pelemahan. Hal ini terlihat dari secara indikator stokastiknya yang masih pada di area oversold dan belum ada tanda-tanda kenaikannya. Begitu juga secara indikator MACD-nya bahwa secara sinyal MACD pergerakannya telah membentuk pola red cross yang menandakan adanya penurunan terlebih dahulu. Jadi kemungkinan pergerakan saham TINS pada pagi hari ini akan cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu hingga mencapai ke area support pertamanya yang berada di level 1260. Jika yang menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan hingga mencapai ke area support selanjutnya yakni berada di level 1200. Oke, selanjutnya ada Elsa ya. Untuk saham Elsa, kita lihat bahwa pergerakan Elsa sendiri, kita lihat pagi hari ini, pembukaan dibuka melemah 0,59% ya, dan secara akumulasi pergerakannya sudah mencatatkan penurunan selama 3 hari berturut-turut, dan telah juga pergerakan dari saham Elsa. Kalau kita tarik secara jangka pendeknya, tarik garis trend line ya, bahwa pergerakannya sudah berada di area downtrend ya. Untuk saham Elsa, kalau kita tarik garis trend line bahwa pergerakan dari Elsa sendiri sudah berada di area downtrend. Dan untuk kemungkinan pergerakan dari saham Elsa sendiri akan cenderung bisa melanjutkan pelemahan. Hal ini terlihat dari indikator stokastik yang pergerakannya masih berada di area oversold ya, dan belum ada tanda-tanda dia membentuk pola golden cross-nya ya. Begitu juga secara MACD, kalau kita lihat secara pergerakan dari indikator MACD-nya, secara histogram MACD pergerakannya berada di area negatif, dan secara signal MACD juga kalau kita lihat pergerakan juga sudah mulai mengalami penurunan. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham Elsa sendiri akan cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu hingga mencapai ke area support pertamanya yang berada di 330. Jika ia menembus area support pertama, maka kemungkinan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support keduanya, yaitu berada di level 320. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ada saham Goto ya. Kita lihat saham Goto.
Oke, Bapak Ibu kita lihat ya bahwa Goto pada pagi hari ini bergerak dibuka melemah 1,80%, level saat ini berada di 218. Kita lihat bahwa pergerakan dari Goto sendiri kami lihat kemungkinan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu. Hal ini terlihat dari indikator stokastiknya yang sudah membentuk pola dead cross ya setelah dia sempat menembus area overbought, dan pada pagi hari ini pergerakannya cenderung turun dengan dia membentuk pola dead cross-nya. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham Goto secara jangka pendek akan cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu hingga mencapai ke area titik support pertamanya, yaitu berada di level 200. Jika ia menembus area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke level support kedua, yaitu berada di level 195. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada ISAT ya. Untuk saham ISAT, kita lihat bahwa pagi hari ini ISAT juga pada pagi hari ini berhasil dibuka menguat 0,79% ya. Kita lihat setelah dia secara historinya pergerakannya mencatatkan penurunan selama 5 hari berturut-turut. Dan pada pagi hari ini kalau kita lihat pergerakan dari ISAT mencoba menguat. Hal ini terlihat dari indikator stokastiknya yang pergerakannya membentuk pola golden cross setelah dia menembus area oversold-nya, dan pagi hari ini pergerakannya sedang membentuk pola golden cross ya. Jika ia berhasil bergerak menghina ke atasnya sendiri, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat kembali hingga mencapai ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yaitu berada di level 6.495 ya. Jika ia berhasil menembus area resisten pertamanya, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten keduanya, yaitu berada di level 6.630. Nah, untuk itu supportnya juga tetap kami berikan. Jika misalkan pergerakan tidak mampu bergerak ke level resisten pertama, maka kemungkinan bisa mengalami pelemahan kembali hingga mencapai ke level support pertama di level 6.240 hingga mencapai ke level support keduanya yang berada di level 6.120. Oke, selanjutnya ada Sido ya. Kita lihat saham Sido. Untuk saham Sido, kita lihat bahwa pada pagi ini Sido masih belum ada pergerakan ya. Dan kalau kita lihat sih pergerakannya di Sido, kalau kami lihat kemungkinan pergerakannya akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu ya, karena terlihat dari baik dari indikator stokastik maupun MACD pergerakannya cenderung bergerak negatif ya. Dan kita lihat dari indikator stokastiknya bahwa pergerakan SIDO sendiri sudah membentuk pola dead cross dan mengalami penurunan ya setelah dia sempat berada di area overbought-nya pada perdagangan 16 November lalu, dan pada pagi hari ini pergerakan sudah mulai turun melewati garis overbought-nya ya, dan kemungkinan pergerakan dari Sido sendiri akan cenderung koreksi kembali hingga mencapai ke area support terdekatnya, yaitu di level 740 ya untuk pergerakannya, hingga mencapai ke area support keduanya yaitu berada di level 710 ya untuk titik support keduanya. Dan titik resistennya juga tetap kami berikan jika misal pergerakan mampu bergerak menembus area MA selanjutnya di MA 90, maka kemungkinan pergerakan bisa berada di level resisten terdekat terlebih dahulu di level 780. Jika yang mampu menembus area tersebut di resisten terdekatnya, maka kemungkinan bisa melanjutkan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya di level 830.
Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada MDKA. Saham MDKA kita lihat pagi hari ini, MDKA dibuka menguat ya pada pagi hari ini 0,4 0,23% ya. Kita lihat di level saat ini berada di 4.420 dan pergerakannya secara timeline kalau kita tarik garis bahwa pergerakan dari saham MDKA sendiri pergerakannya berada di area uptrend. Kalau kita tarik garis dari saham MDKA sendiri bahwa jangka pendek pergerakannya berada di area uptrend, dan kita perhatikan ya Bapak Ibu dan Ibu semua, jika misalkan pergerakan MDKA sendiri pagi hari ini menembus area tanda support, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu hingga mencapai ke area support terdekatnya di level 4.325. Namun jika misalkan pergerakannya mampu bertahan di atas trendline supportnya atau mampu bergerak hingga menuju ke area trendline resisten terdekatnya, maka kemungkinan akan bisa mencapai penguatan terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten utamanya, ya ini berada di level 4.550 ya untuk area titik support dan resisten dari MDKA. Oke, selanjutnya ada SLIS. Pergerakan saham SLIS, kita lihat bahwa pergerakan SLIS, kalau kita secara histori ya, kita lihat bahwa pergerakan di sini berada di area downtrend ya, Bapak dan Ibu semuanya. Dan secara volume juga kalau kita lihat di sini bergeraknya sangat tipis sekali ya untuk secara pergerakan secara volume, dan pergerakan pada pagi hari ini kalau kita lihat secara teknikal pergerakannya memang dibuka menguat ya. Dan kita lihat ya untuk pagi hari ini, jika pada hari ini jika misalkan pergerakan dari saham ini mampu bergerak menembus garis trend dan resistennya, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja menguat terlebih dahulu berada hingga di level resisten pertamanya di level 240 ya. Namun jika ia tidak mampu menembus area resisten pertamanya atau justru bergerak ke bawah, maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support terdekat, yaitu berada di level 200 ya untuk level support pertamanya. Jika ia menembus area support pertama, maka kemungkinan pergerakan akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke level area support keduanya di level 185. Jadi diperhatikan ya Bapak dan Ibu, karena kalau kami lihat pergerakan sesi ini secara volume sangat tipis ya untuk pergerakan yang jadi cenderung kita lihat pada pagi hari apakah dia mampu menembus area trend resisten atau justru malah dia bergerakannya mengalami penurunan hingga menembus area supportnya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada saham ITMG ya. Pergerakan ITMG pada pagi hari ini, bahwa pergerakannya kalau kita lihat caranya bahwa pergerakannya sedang menuju penguatan ya, terlihat pada pagi hari ini bergerak menguat 0,85%, dan secara indikator volumenya juga mulai agak meningkat ya, walaupun belum terlihat pada pagi hari ini. Namun secara indikator stokastik, kalau kita lihat pergerakan dari TMK sendiri sudah bergerak naik hingga pergerakannya mencoba menembus area overbought-nya. Jika ia berhasil menembus area overbought, maka kemungkinan sih pergerakannya bisa cenderung bisa menguat terlebih dahulu ya. Dan secara MACD juga kalau kita lihat program histogram MACD berada di histogram MACD-nya secara pergerakan volumenya ini juga di area negatif semakin menipis ya dibanding pergerakan sebelum, jika ia mampu mencapai ke area positifnya, jadi kemungkinan pergerakannya bisa bergerak menguat terlebih dahulu. Jadi kemungkinan pergerakan di ITMG jika misalkan pergerakan mampu bergerak hingga mencapai ke area EUJ level di MA 90, maka kemungkinan
pergerakannya akan terlebih dahulu di level 39.800 ya. Untuk level support level resisten pertamanya, jika ia tidak mampu bergerak hingga mencapai ke level resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support terdekatnya, ya ini berada di level 38.200. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada MPPA. Pergerakan saham MPPA, kita lihat bahwa pagi hari ini MPPA sendiri bergerak dibuka menguat 2,82%, dan kalau kita lihat sih pergerakan MPPA secara trendline ini pergerakannya masih berada di area uptrend. Terlihat ya Bapak Ibu bahwa pergerakan dari MPPA sendiri masih berada di area uptrend dengan didorong secara volumenya yang meningkat ya dari perdagangan sebelumnya, dan secara indikator stokastik pergerakannya masih bergerak naik, namun pergerakan dari indikator sendiri belum tidak mampu menembus area overbought-nya ya. Terlihat bahwa pergerakannya juga sudah mulai agak mengalami penurunan, dan kita lihat bahwa pagi hari ini secara pergerakan di MPPA, jika misalkan pergerakannya mampu menembus area trendline resistennya, kemungkinan pergerakannya akan cenderung bisa menguat hingga mencapai ke area resisten pertama di level 190 ya. Jika mampu menembus resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa mencapai ke area resisten keduanya yang berada di level 200. Namun jika tidak mampu bergerak hingga mencapai ke area trend resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa mengalami penurunan hingga mencapai ke area support dekat di level 170 ya. Jadi yang menembus area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakan dari saham MPPA bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support keduanya, yang ini berada di level 160. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada SMRA ya. Untuk pergerakan SMRA, kita lihat bahwa pergerakan dari SMRA sendiri sih kalau kita lihat pergerakannya berada di area sideways ya. Jadi dari situ-situ saja kita lihat bahwa saat ini pergerakan dari SMRA sendiri cenderung melanjutkan penurunan atau mengalami koreksi terlebih dahulu, karena kan kalau pergerakan dari indikator stokastiknya yang sudah menembus area oversold-nya ya, dan belum ada tanda-tanda kenaikan juga. Dan secara MACD juga kalau kita lihat indikatornya bahwa pergerakan dari sinyal MACD-nya ini masih berada di area negatif, dengan dia pergerakannya cukup sideways juga ya, diimbangi dengan histogram MACD-nya yang secara histogramnya pergerakannya cukup tipis berada di area cukup tipis ya, namun pergerakan masih di area negatif. Jadi kemungkinan sendiri pergerakan dari SMA sendiri akan cenderung berada di area negatifnya, dengan ada penurunan terlebih dahulu hingga mencapai ke area support utamanya, ya ini berada di level 540 ya. Di support utamanya, jika yang menembus area support tersebut, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support selanjutnya, ya ini berada di level 530. Jadi diperhatikan ya Bapak Ibu, karena kemungkinan pergerakan dari SMA sendiri yang memang cenderung masih melanjutkan pelemahan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada KGI ya. Untuk pergerakan KKGI, kita lihat bahwa secara pergerakan, kita tarik garis
jangka pendek bahwa KGGI ini berada di area downtrend ya, pergerakannya dalam jangka pendeknya, dan kita lihat bahwa KGI ini sedang menguji penguatannya. Hal ini terlihat bahwa pada pagi hari ini pergerakannya dibuka menguat 0,81% dan secara volume ada pergerakan ya pada pagi hari ini. Jika misalkan pergerakan KGI berhasil menembus garis resisten trend line, maka kemungkinan pergerakan KGI akan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten pertamanya di level 515 ya. Jika yang mampu menembus area tersebut, resisten pertama, maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten kedua di level 530. Namun jika misalkan pergerakan tidak mampu bergerak hingga menembus area trend dan resistennya, maka kemungkinan akan cenderung bisa melemah terlebih dahulu hingga mencapai ke area support terdekatnya di level 480 hingga mencapai ke area support terjauhnya di level 450. Oke, selanjutnya ada ITMG. Kita lihat Oke, ITMG ternyata sudah dibahas ya. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke BBCA ya. Untuk saham BBCA kita lihat pagi hari ini BBCA bergerak dibuka menguat 0,85%, dan kalau kita lihat secara teknikal ya, kita tarik garis bahwa BBCA sendiri pergerakannya masih dalam area uptrend. Kita tarik garis ya, bahwa pergerakan dari BBCA masih berada di area uptrend ya. Kita lihat sendiri bahwa pergerakan dari saham BBCA sendiri masih cenderung berada di area uptrend dengan terlihat secara volumenya yang pada pagi hari ini bergerak ya, dan secara indikator stokastik juga kalau kita lihat pergerakan dari BBCA sini juga cenderung masih naik, dan pergerakannya kemungkinan bisa berada ke area overbought. Jika ya berhasil menuju area overboughtnya, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatannya. Begitu juga dari sinyal MACD juga kalau kita lihat pergerakannya masih berada di area positif, dengan dia pergerakannya sedang menguji dengan membentuk pola golden cross. Jika ya berhasil membentuk pola golden cross, berarti pergerakan dari BBCA masih cenderung bisa mengalami penguatan. Jadi kemungkinan pergerakan dari BB-nya sendiri akan cenderung masih bisa menguat hingga mencapai ke area resisten pertama di level 9.000. Jika yang mampu menembus area tersebut, maka kemungkinan penguatannya bisa melanjutkan hingga mencapai ke area resisten berikutnya, ya ini berada di level 9.180. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan jika misalkan pergerakan tidak mampu mencapai ke area resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa mengalami koreksi terlebih dahulu hingga mencapai ke level 8.720. Oke, selanjutnya ada BBTN ya. Kita BBTN. Pergerakan BBTN juga kalau kita lihat saat ini BBTN bergerak di buka muat 0,66%, dan kita lihat bahwa saat ini pergerakan BBTN sudah berhasil menembus MA uji level di MA21 dan MA34-nya, dan pagi hari ini sedang melanjutkan MA selanjutnya di MA90. Jika masih pergerakannya mampu menembus area 90, maka kemungkinan pergerakannya memang masih bisa menguat hingga mencapai ke area resisten pertamanya di level 1530 ya. Jika berhasil menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan sehingga mencapai ke level 1550. Dan cara indikator stokastik juga kita lihat bahwa pergerakan dari BBTN ini sudah menembus sudah membentuk pola golden cross yang berarti menunjukkan ada tanda-tanda kenaikan. Begitu juga secara MACD, bahwa dari sinyal MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya
masih berada di area positif. Jadi kemungkinan pergerakan sendiri dari PPTN memang akan cenderung masih bisa menguat hingga mencapai area resisten yang telah kami sebutkan tadi, yang berada di level 1530 hingga mencapai di level 1550. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada PBNI ya. Pergerakan BBNI kita lihat bahwa pagi hari ini BBNI bergerak dibuka menguat 0,27% dengan dia berhasil menembus MA21 pada pagi hari ini, dan pergerakannya juga kalau kita lihat dari indikator stokastik bahwa pergerakannya bergerak masih cukup positif dengan pergerakan naik ke atas ya. Setelah dia sempat membentuk pola golden cross pada perdagangan pekan lalu, dan pada hari ini masih melanjutkan penguatan, dan kemungkinan jika misalnya pergerakannya mampu menembus area overbought, maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatan ya. Begitu juga secara indikator stokastik. Kalau kita lihat bahwa secara indikator MACD-nya bahwa sinyal-sinyal MACD pergerakannya masih di area positif, jadi kemungkinan pergerakan dari BMNI yang memang masih akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten terdekat, ya ini berada di level 9.320. Jika yang mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, ya ini berada di level 9.450. Oke, selanjutnya ada MAPI ya, kita lihat. MAPI pada pagi hari ini pergerakannya digerak dibuka menguat 1,60%, dan kita lihat bahwa pergerakannya masih bisa menunjukkan penguatan setelah pada perdagangan pekan lalu dia membentuk bullish harami ya. Kita lihat, dan pagi hari ini pergerakannya menguat. Selain itu, penguatan pada pagi hari ini ditopang ada aksi volumenya yang pada pagi ini mulai meningkat ya, dengan didorong dengan indikator stokastiknya yang pada pagi hari ini membentuk golden cross ya. Setelah dia sempat berada di area oversold pada perdagangan pekan lalu, dan pada pagi hari ini pergerakannya telah membentuk pola golden cross yang dengan berarti menandakan adanya kenaikan ya. Begitu juga kalau kita lihat dari MACD-nya, sinyal MACD-nya bahwa pergerakan dari saham MAPI ini masih berada di area positif, walaupun cara histogram MACD-nya masih pergerakannya berada di negatif. Jadi untuk pergerakan pada pagi hari ini, pergerakan MAPI memang akan cenderung masih bisa menguat hingga mencapai ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 1300, dan jika yang mampu bergerak hingga mencapai area tersebut, maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, ya ini berada di level 1330. Oke, selanjutnya ada iChess. Untuk saham Aces kita lihat bahwa pagi hari ini Aces ini sedang menguji MA34 selanjutnya ya, setelah dia sempat menembus area MA21, dan pada bagian ini dia sedang menguji MA34-nya kembali. Jika misalkan pergerakan dari pagi hari ini mampu menembus area MA34-nya, mungkin cenderungan bisa menguat ya terlebih dahulu. Hal ini terlihat kalau kita lihat secara volume pergerakannya juga sudah mulai agak meningkat, walaupun belum terlihat pada pagi hari ini ya. Namun secara indikator stokastik, pergerakan dari Aceh sendiri masih bergerak menguat, dan kemungkinan pergerakannya bisa menembus area overbought-nya dengan didorong indikator dari histogram LCD yang pergerakannya masih berada di area positif ya, didorong dengan sinyal dari MACD sendiri bahwa pada pagi hari ini pergerakannya bergerak naik ya, dengan menguji pergerakannya naik ke area positifnya. Jadi kemungkinan pergerakan dari Aceh sendiri akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten terdekat di level 590. Jika yang mampu menembus area tersebut, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, yaitu berada di level 600
di level 620 ya untuk resisten ke selanjutnya. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan jika misalkan pergerakan dari saham ACE tidak mampu melewati dari uji level MA34-nya atau menembus atau area resisten pertamanya, maka kemungkinan bisa mengalami pelemahan terlebih dahulu hingga mencapai ke area support terdekat di level 550. Juga yang menembus area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke level support kedua yang di level 530. Oke, selanjutnya ada PNIN. Pergerakan PNIN, kita lihat bahwa pergerakan saat ini, pergerakan PNIN sedang menguji MA34-nya. Dan kita lihat bahwa saat ini pergerakan PNIN memang dibuka melemah 0,32%, namun pergerakan saat ini sedang menguji MA34 dan MA21-nya ya. Jika misalkan dari PNIN mampu bergerak menembus area MA34 dan MA21-nya sih, maka kemungkinan pergerakannya bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area terdekat di level 1.600 ya. Namun jika pergerakan tidak mampu menembus area di MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan pergerakannya bisa mengalami penurunan atau koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai area support terdekat di level 1.440 hingga mencapai ke area support terjauhnya di level 1.280. Oke, selanjutnya ada TLKM. Kita lihat Telkom. Pergerakan saham Telkom pada pagi hari ini saat ini sedang bergerak dibuka menguat ya. Pada pagi hari ini didorong dengan kalau kita lihat cara volume mulai ada aksi beli ya para investor terlihat dari pergerakan volumenya yang sudah mulai kembali meningkat walaupun belum terlihat pada perdagangan sebelum, namun secara indikator stokastik kita lihat bahwa pergerakan dari Telkom sendiri sudah berhasil membentuk pola golden cross ya, yang berarti menaikkan kenaikan setelah dia sempat berada di area oversold-nya. Dan secara MACD juga kalau kita lihat pergerakan dari histogram MACD pergerakannya bergerak di area positif, jadi kemungkinan pergerakan Telkom sendiri kemungkinan akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten terdekatnya, yaitu berada di level 4070. Jika yang mampu menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakan bisa memberikan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, yaitu berada di level 4140. Oke, selanjutnya ada Antam. Pergerakan Antam pada pagi hari ini bergerak dibuka menguat 1,53%. Kita lihat bahwa Antam saat ini sedang menguji MA90 ya, dan dia berhasil menembus area tersebut MA90 yang berarti menaikkan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan ya. Nah, hal ini juga kalau kita lihat cara indikator stokastiknya bahwa pergerakan dari Antam sendiri sedang menguji membentuk pola golden cross ya. Jika misalkan pergerakannya mampu menjelang ke atas, berarti menandakan bahwa pergerakan dari Antam sendiri cenderung bisa mengalami penguatan. Jadi kemungkinan pergerakan dari Antam sendiri akan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten terdekatnya, ini berada di level 2000 ya. Untuk level resisten terdekatnya, jika yang mampu menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa mencapai penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, yaitu berada di level 2050. Oke, selanjutnya ada MNCN. Pergerakan MNCN juga kalau kita lihat pada pagi ini, MNCN ini bergerak dibuka menguat 0,62%, namun dan saat ini pergerakan dari MNCN sendiri pergerakan sedang menguji MA21 dan MA34-nya ya. Kita lihat pada jangka pendeknya, jika yang mampu menembus area MA21 dan MA34-nya, maka bisa bergerak menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten terdekatnya yang berada di level 830. Jika yang mau menembus tersebut sih pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya yang berada di level 840 ya pergerakannya. Dan untuk
area supportnya juga tetap kami berikan jika misalnya pergerakan tidak mampu menembus area uji level di MA21 dan MA34, maka kemungkinan pergerakannya bisa bergerak melanjutkan pelemahan yang mencapai ke level 800 hingga mencapai ke area support selanjutnya di level 785. Oke, selanjutnya ada wood. Untuk pergerakan wood, kita lihat bahwa pada pagi hari ini pergerakannya kemungkinan masih akan cenderung koreksi ya. Terlebih dahulu kali ini terlihat dari indikator stokastiknya yang pergerakannya sudah mulai membentuk pola dead cross dengan adanya penurunan ya. Selain itu juga MACD-nya secara sinyal ini pergerakannya dari masih berada di area negatif, ini kemungkinan sih kalau kami lihat pergerakannya akan sedang bisa mengalami penurunan terlebih dahulu hingga mencapai ke area support pertamanya yaitu berada di level 385. Jika yang menembus area support pertamanya, maka kemungkinan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support selanjutnya di level 370. Dan untuk area resistennya juga bisa tetap kami berikan jika misalkan pergerakan dari waktu mampu bergerak menguat menembus hingga mencapai uji level di MA21-nya, maka kemungkinan pergerakan terdekatnya ya ini bisa mencapai di level resisten di level 415. Oke, selanjutnya ada KLBF. Pergerakan KLBF sendiri, kalau kita lihat pada pagi hari ini, KLBF bergerak dibuka menguat 0,97%, dan kalau kita lihat secara trendline, pergerakan KLBF ini masih berada di area uptrend ya. Terlihat pergerakan dari KLBF sendiri secara pergerakannya secara histori bahwa pergerakan dari saham KLBF sendiri masih cenderung berada di area uptrend. Dan secara indikator stokastik kalau kita lihat bahwa pergerakannya masih cukup naik ya, dan pada bagian ini kemungkinan bisa menembus area overbought-nya. Jika ya masih menembus area overbought, nanti bahwa pergerakannya bisa melanjutkan penguatan. Dan juga kalau kita lihat secara indikator MACD, secara sinyal MACD bahwa pergerakannya ini telah membentuk pola golden cross-nya dengan dia berhasil mempertahankan di area positifnya. Dan secara histogram MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakan dari KLBF ini sudah berada di area positifnya setelah dia mengalami pergerakan di area negatif, dan pada terjadi ini pergerakannya secara volume histogramnya sudah mulai meningkat ke area positif. Jadi kemungkinan pergerakan dari KLBF akan cenderung meningkat atau menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten terdekatnya ini berada di level 2110 hingga mencapai ke area resisten tertingginya ini berada di level 2150. Oke, yang terakhir ada SCMA ya. Kita lihat. Untuk pergerakan SCMA bahwa pada pagi hari ini SCMA bergerak di buka muat 4,62% dan ini mencatatkan penguatan selama 2 hari berturut-turut setelah dia sempat menguat pada perdagangan kemarin ya. Dan secara pergerakan historinya bahwa kalau trendline pergerakan SCMA ini juga masih berada di area uptrend dengan didukung secara indikator volumenya yang juga semakin meningkat ya dari perdagangan sebelumnya. Dan secara indikator bahwa pergerakan dari SCMA sendiri sudah membentuk pola golden cross ya, terlihat yang terlihat pada pagi hari ini yang sedang menguji pola golden cross kembali, yang berarti mereka ada kenaikannya. Dan secara indikator MACD kalau kita lihat pergerakannya secara sinyal dari MACD ini pergerakannya masih berada di area positif dengan menandatangani kenaikan terus menerus ya, dengan histogram MACD juga yang berada di area positif. Jadi kemungkinan pergerakan dari SMA sendiri akan cenderung bisa menguat hingga mencapai ke area resisten terdekatnya, yaitu berada di level 275. Jika yang mampu menembus area tersebut, maka kemungkinan penguatannya bisa melanjutkan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, yaitu berada di level 285. Oke, mungkin cukup sekian pada webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan serta teman-teman semua yang sudah hadir.
pada webinar kita pagi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu. Namun jangan kecil hati karena kita akan hadir setiap hari Senin hingga Jumat di pukul 08.30 dan 09.30. Jadi misalkan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat kami jawab, silakan bertanya di hari keesokan harinya ya dengan tim riset kami yang lainnya. Oke, cukup sekian pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.